Apa sih sebenarnya pertanyaan yang diajukan oleh imigrasi di Malaysia? Halo semuanya, selamat datang di channel Bromo Lukas ini. Tempatnya Anda bisa mendapatkan tips-tips seputar perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Kali ini saya akan membahas suatu topik yang sebenarnya sudah beberapa kali saya bahas sih, tapi karena beberapa waktu yang lalu kebetulan saya baru kembali dari Penang, Malaysia, jadi saya juga ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali timbul di baik di channel YouTube maupun di channel TikTok juga. Yaitu apa sih sebenarnya pertanyaan yang diajukan oleh imigrasi di Malaysia kepada pengunjung atau wisatawan atau orang-orang asing yang masuk ke Malaysia. Jadi walaupun Malaysia itu negara yang bertetangga dengan kita dan juga Malaysia ini bebas visa bagi warga negara Indonesia, bukan berarti bahwa kita bisa masuk dengan longgar gitu di Malaysia, karena pihak imigrasi atau negara Malaysia punya hak penuh untuk mengizinkan atau menolak kita masuk ke Malaysia. Kira-kira Anda pernah dengar nggak ada orang yang datang berkunjung ke Malaysia tujuannya hanya untuk berlibur, tapi ditolak, bahkan dideportasi keluar dari Malaysia. Nah, di video kali ini saya akan bahas juga apa aja sih pertanyaan yang diajukan dan bagaimana sebenarnya kita menjawabnya, dan persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan supaya pada saat Anda memasuki Malaysia dan menghadapi petugas imigrasi, Anda tidak mengalami drama selama di bandara atau di perbatasan. Ketika kemarin saya di Malaysia, sebenarnya saya sendiri tidak ditanya terlalu banyak ya. Jadi saya hanya ditanya 2 pertanyaan saja. Tetapi saya mengamati kanan kiri saya dan juga antrian di depan saya. Kira-kira apa yang ditanya oleh petugas sehingga mereka, ada beberapa dari mereka yang cukup lama menghadapi tanya jawab dengan petugas, dan bahkan mereka harus menunjukkan beberapa dokumen gitu kepada petugas di counter imigrasi di bandara. Nah, untuk itu kita harus siapkan beberapa hal supaya ketika kita menghadapi pertanyaan di bandara atau di petugas imigrasi, kita bisa menjawab dengan baik dan kita tidak kebingungan gitu ya. Hal yang pertama yang harus disiapkan adalah tentu saja kita harus bawa paspor. Nah, paspornya harus masih berlaku paling tidak 6 bulan ke depan dari sejak tanggal kedatangan kita di Malaysia. Jangan sampai kurang dari 6 bulan, karena ini adalah syarat mutlak untuk pengunjung warga negara asing yang datang ke Malaysia. Paspornya harus masih berusia atau masih berlaku minimal 6 bulan dari masa kedatangan kita ke Malaysia. Yang kedua, sebaiknya Anda membawa bukti bookingan hotel atau akomodasi tempat Anda tinggal selama di Malaysia. Apakah itu Anda menginap di hotel atau di Airbnb, atau misalnya Anda menyewa apartemen, atau Anda tinggal di rumah teman, rumah saudara, Anda harus bisa menunjukkan di mana Anda akan tinggal. Alamatnya ada atau tidak. Nomor teleponnya dari kerabat yang mungkin Anda akan tumpangi selama Anda tinggal di Malaysia, Anda akan tinggal di rumahnya. Nomor telepon dan kontaknya Anda harus punya, sehingga ketika ditanya Anda bisa menunjukkannya. Yang ketiga, Anda harus punya bukti bookingan tiket pesawat atau tiket keluar dari Malaysia. Kalau misalnya Anda mau naik bis gitu ya, atau naik transportasi lain yang tidak memerlukan tiket, atau mungkin tiketnya beli on the spot, Anda harus bisa menjelaskan gitu, Anda dari situ keluar dari Malaysia naik apa, lalu lanjut mau kemana. Nah, itu harus bisa dijelaskan kepada petugasnya. Akan lebih baik jika memang Anda sudah mempunyai bookingan tiket pulang atau keluar. Misalnya Anda naik pesawat, sudah ada bukti bookingan tiket pesawatnya. Yang berikutnya adalah Anda harus bisa menunjukkan tujuan Anda ke Malaysia itu apa. Apakah Anda mau jalan-jalan kah, atau mau berlibur kah, atau mau berobat. Kebetulan kemarin saya mengantar teman berobat. Saya bilang bahwa saya menemani teman saya berobat. Kalau dia ingin detail, dia mungkin akan menanyakan berobat apa, sakit apa, rencana di rumah sakit mana, planningnya apa. Kita harus bisa menjelaskan rencana kita selama di Malaysia itu apa. Kemudian juga yang harus disiapkan adalah uang tunai secukupnya, uang cash ya. Jadi kalau misalnya Anda di Malaysia rencana 2 hari, maka Anda harus punya uang cash atau uang tunai yang kira-kira cukup untuk mencukupi kebutuhan Anda selama 2 hari.
Jangan sampai Anda bilang Anda 2 hari 3 hari di Malaysia, tapi Anda bawa uang hanya cukup untuk makan 1 kali. Itu kan nggak masuk akal gitu, dan itu membuat petugas itu akan curiga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas. Yang pertama adalah tujuan Anda ke Malaysia apa? Nah, di sini Anda bisa jawab. Ini pertanyaan yang pasti selalu diajukan ya. Saya sendiri kemarin ditanya oleh petugas, tujuan ke Malaysia apa? Saya langsung bilang saya menemani teman saya berobat. Jadi saya ke sana untuk berobat gitu, tujuannya bukan berlibur. Sehingga ketika dia tanya berobat apa, saya jawab teman saya sakit apa, berobatnya di rumah sakit ini. Dan itu sudah cukup bagi petugasnya. Ternyata jawaban saya sudah cukup sehingga dia nggak menanyakan apa-apa lagi. Dia langsung stempel paspor saya dan saya langsung lolos. Tetapi di kanan kiri saya mereka masih punya pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Saya dengarkan gitu ya di depan saya juga. Dan inilah pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 2 adalah, berapa lama rencana di Malaysia? Apakah Anda berencana untuk tinggal selama 5 hari, atau 2 hari, atau 1 minggu? Anda bisa jawab. Bahkan sebenarnya kemarin saya tidak punya bookingan tiket pulang gitu, karena kita berobat, kita belum tahu kita berapa lama. Tapi saya kasih ancer-ancernya gitu. Saya bilang sama petugasnya kalau kita kemungkinan akan di sini selama 1 minggu. Tapi tergantung dari pihak rumah sakit atau dari dokternya untuk mengizinkan kita pulang atau tidak. Anda harus bisa jawab rencananya berapa lama. Tidak perlu harus paten gitu ya, karena saya tahu kadang-kadang saya juga pergi ke Malaysia, saya nggak beli tiket pulang, atau saya bahkan belum tahu berapa lama, asalkan memang tujuan saya jelas gitu ya, dan tujuan saya bukan untuk bekerja, bukan untuk melakukan hal ilegal, maka kita bisa kok menjelaskan kepada petugasnya berapa lama rencana kita. Pertanyaan berikutnya adalah menginap di mana? Nah, ini juga harus kita siapkan jawabannya. Kalau saya kemarin kebetulan memang saya menginap di hotel dekat dengan rumah sakit dan saya punya bukti bookingan hotelnya. Ketika itu saya memang sudah booking selama 3 hari dan akan diperpanjang jika memang diperlukan. Tapi kebetulan saya tidak ditanya ya sama petugasnya. Tetapi orang di sebelah saya, orang yang antri di sebelah saya sempat ditanya, Anda menginap di mana? Dan ditanya gitu, bookingan hotelnya ada, bahkan diminta untuk ditunjukkan. Kebetulan dia bisa menunjukkannya di HP-nya gitu, bukti bookingan hotelnya, sehingga tidak ada masalah. Sementara saya tidak ditanya. Jadi memang petugas itu cukup random ya. Jadi dia melihat kalau dia sudah percaya pada satu orang atau dia sudah percaya dengan jawaban-jawaban awal kita, dia tidak akan masuk ke pertanyaan yang lebih detail gitu. Nah, pertanyaan yang keempat adalah, sudah ada tiket pulang atau sudah punya tiket pulang? Nah, ini juga sering diajukan oleh petugas jika petugas tidak yakin dengan jawaban-jawaban Anda sebelumnya. Atau dia merasa ragu-ragu, Anda ini sebenarnya datang benar nggak sih tujuannya sesuai dengan yang Anda ceritakan di awal, atau sebutkan di awal, atau bukan. Sehingga dia akan menanyakan tiket pulang ada atau tidak. Nah, memang sebaiknya, terutama buat Anda yang baru pertama kali jalan-jalan ke Malaysia, Anda harus bisa menunjukkan tiket pulang atau keluar dari Malaysia. Dalam bentuk bookingan di HP Anda atau dalam bentuk terprint juga boleh ditunjukkan kepada petugasnya. Ini akan lebih aman buat Anda sehingga Anda tidak akan ditanya lebih detail lagi atau lebih jauh lagi. Pertanyaan yang berikutnya, kalau sudah sampai ke pertanyaan ini biasanya petugas sudah lebih curiga lagi. Saya sendiri dalam puluhan tahun ya, lebih dari 10 tahun saya traveling, saya tidak pernah sampai ke pertanyaan ini. Tetapi di grup saya yang saya bawa atau teman-teman saya pernah mengalami, dan kemarin saya sempat melihat ada satu keluarga yang ditanyain lalu kemudian diajak pindah masuk ke ruangan lebih dalam atau ke kantor. Pertanyaannya adalah, bawa uang berapa? Berapa uang yang Anda bawa? Nah, ini harus dijawab jujur ya. Kita bawa uang berapa dan petugas bisa menilai uang itu cukup atau tidak untuk membiayai kehidupan kita atau rencana kita selama kita berada di Malaysia. Kalau kita mau berlibur atau kita bilang kita mau jalan-jalan, kita harus punya dana untuk makan, untuk transportasinya mungkin selama di Malaysia, untuk masuk ke tempat hiburan. Nah, hal-hal seperti itu akan menentukan kira-kira kita perlu bawa berapa. Sebenarnya tidak ada angka resmi berapa minimalnya cash atau uang yang harus Anda bawa ke Malaysia. Tapi menurut perkiraan saya atau menurut pengalaman dari teman-teman juga, kira-kira yang diizinkan lolos itu sekitar 500 sampai 1000 ringgit. Itu untuk liburan selama 2 sampai 3 hari.
itu oleh petugasnya masih diberi keringanan atau masih dianggap itu adalah sesuatu angka yang masuk akal. Satu hal lagi, jika Anda membawa lebih dari $10.000 US, batas maksimal yang kita bisa bawa cash ya, dalam bentuk cash adalah $10.000 US. Tapi dalam bentuk kredit card atau dalam bentuk saldo rekening itu lebih lunak gitu. Asal kita bisa menjelaskan kita bawa uang sekian banyak itu untuk apa? Benar-benar untuk berobat, benar-benar untuk jalan-jalan, atau untuk membeli sesuatu kah, atau jangan sampai kita membawa uang itu untuk kita pindah negara gitu. Kalau kita mau kerja atau kita mau pindah negara, tentunya kita juga perlu banyak uang. Nah, itu akan memberi sinyal kepada petugas imigrasi untuk menanyakan hal-hal ini lebih detail. Nah, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas imigrasi di Malaysia. Jadi, jika Anda ingin lolos dengan mudah masuk ke Malaysia, siapkanlah semua dokumen yang diperlukan, menjawab dengan mantap, percaya diri, jelas, singkat, maka Anda akan lolos melewati petugas imigrasi di Malaysia dengan mudah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.